Selamat malam pemirsa, Anda mungkin masih merasakan bagaimana efek yang tidak begitu menyenangkan atau bahkan sangat mengganggu padamnya listrik pada hari Minggu lalu. Beberapa dari Anda juga termasuk saya mengalaminya juga bahkan sampai hari Senin. Apa yang terjadi dan bagaimana mencegahnya supaya tidak terjadi lagi? Economic Challenges malam ini akan membahasnya dengan judul Remuk Redam Listrik Padam bersama saya Leonard Samoso. Sebelum kita berdiskusi malam ini, pemirsa, Anda sebaiknya memang harus tahu apa yang terjadi kemarin pada hari Minggu dan juga masih Senin. Apa yang terjadi dan menyebabkan padamnya listrik kita akan lihat di grafis berikut ini. Berdasarkan informasi yang kami dapat dari PLN bahwa ada gangguan transmisi, terjadi gangguan pada line 1 jaringan SUTET, saluran udara tegangan ekstra tinggi 500 kV ampere di daerah Ungaran dan Pemalang yang putus dan mengakibatkan gangguan pada penurunan tegangan di SUTET 500 kV ampere di Tasikmalaya dan Depok. Dan sistem ini membuat juga gangguan berikutnya, sehingga terjadi pemadaman listrik di berbagai daerah. Ada di Jawa Barat, ada beberapa kota, Bandung, Cimahi, Karawang. Kemudian di Bekasi juga yang banyak industrinya, ada Sukabumi, Purwakarta. Juga terjadi di Depok dan Bogor. Selain di Jawa Barat juga terjadi gangguan di Banten, Anda mungkin merasakannya juga. Kemudian pemadaman listrik ini terjadi karena memang terjadinya penurunan tegangan tadi dan PLN bergerak cepat melakukan proses recovery, dipusatkan di kantor pusat pengatur beban di daerah Gandul, Jawa Barat sehingga itu memulihkan pasokan untuk PLTA Saguling dan PLTA Cirata yang merupakan penstabil daya dan tegangan. Dan kemudian karena sudah pulih PLTA Saguling dan PLTA Cirata itu juga mengalirkan listrik ke Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi atau GITET di Cibinong, Depok, Gandul, Lengkong, Balaraja, dan Suralaya yang kemudian juga memulihkan pasokan listrik untuk PLTU Suralaya. PLTU Suralaya yang berkapasitas sekitar 2.800 kV ampere memulihkan pasokan listrik untuk Jawa Barat dan Banten yang kemudian menyala lagi walaupun memang tidak serentak, ada beberapa daerah yang menyala dengan cepat dan ada yang tidak. Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi Gandul kemudian juga memasok kembali listrik untuk PLTGU, pembangkit listrik tenaga gas uap Priok di Jakarta dan Muara Karang, dan itulah yang mengalirkan kembali listrik ke DKI Jakarta. Pertanyaannya adalah bagaimana pemadaman listrik itu bisa terjadi lagi atau bagaimana kemudian kita bisa mencegah terjadinya pemadaman listrik massal itu. Malam ini Economic Challenges telah mendapat kehormatan 3 orang narasumber. Yang pertama adalah Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI yang juga adalah Ketua Kaukus Ekonomi Energi DPR, Satya Widyayuda. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Satya. Selamat malam Pak Satya. Selamat malam. Silakan duduk sini Pak. Kemudian kami juga mengundang Direktur Eksekutif IESR. Apa itu IESR? Fabi Tumiwa. Kami berterima kasih. Selamat malam, Mas Fabi, silakan. Tengah. Dan juga Ketua Kebijakan Publik Ikatan Ahli Geologi Indonesia atau IAGI, Singgi Widarto. Ya, Mas Singgi, selamat malam. Malam. Silakan Pak. Sebelum kita berdiskusi, maka kita akan ikuti dulu tayangan berikut ini. Pemadaman listrik serentak yang terjadi hari Minggu lalu menimbulkan kekecewaan warga daerah terdampak akibat lamanya proses pemulihan gangguan jaringan listrik. Tidak hanya itu, insiden pemadaman listrik turut membuat Presiden Jokowi gerah. Sebuah manajemen besar seperti PLN ini mestinya menurut saya ada tata kelola resiko yang dihadapi dengan manajemen besar. Tentu saja ada contingency plan, ada backup plan. Pertanyaan saya, kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan dengan baik? Gangguan yang terjadi di sistem di Ungaran dan Pemalang menyebabkan putusnya aliran listrik di Jakarta dan sekitarnya. Kurangnya pasokan cadangan listrik di wilayah terdampak semakin mempersulit proses normalisasi. Di sisi lain,
Dengan majunya perkembangan zaman, peran ketahanan kelistrikan semakin besar bagi perekonomian. Yang memiliki genset atau pembangkit sendiri ya terkait ya dengan walaupun itu untuk hanya sebagai backup itu dibikin aturannya sedemikian rupa sehingga menjadi beban juga untuk kita. Di Jakarta saat ini menurut data Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia ada 82 mall. Jadi 82 dikali 2 miliar saja sudah hampir sekitar 170 miliar. Belum ditambah dengan toko-toko yang stand alone, supermarket dan minimarket. Jadi sangat berpotensi di atas 200 M dengan pemadaman lampu kemarin. Musibah padamnya listrik di Pulau Jawa menjadi catatan bagi pemerintah untuk membenahi tata kelola listrik di tanah air. Ya, saya ingin bertanya dulu ke Mas Fabi. Mas Fabi, Presiden Joko Widodo mengatakan pemadaman massal seperti yang terjadi hari Minggu lalu itu terakhir terjadi tahun 2002, 17 tahun yang lalu. Dan selama 17 tahun itu sebetulnya kalau kita mau jujur, PLN itu sudah menjamin listrik lebih baik. Padam seperti itu sangat jarang, ya jangankan 6 jam, 1 jam saja sangat jarang terjadi. Nah pertanyaannya adalah, apakah memang benar ini adalah kesalahan teknis? Karena katanya kan sistem monitoring PLN itu sudah digital, sudah paling canggih. Tapi kenapa bisa terjadi juga? Boleh dijelaskan secara sederhana tidak? Karena PLN mengatakan N-3 ada 3 titik yang terganggu bersama-sama. Tapi suara-suara di luar mengatakan jangan-jangan ini ada dalam tanda petik kenakalan orang dalam atau apa? Bagaimana Mas Fabi? Ya kalau sejauh ini kalau kita dengar penjelasan dari PLN penyebabnya kan adalah masalah teknis ya. Yeah. Yaitu kerusakan pada transmisi seperti yang sudah disampaikan pada segmen Ungaran ke Pemalang, transmisi 500 kV di mana 2 jalurnya itu mengalami kerusakan dan jalur ketiga yang itu sedang diperbaiki atau sedang mengalami tidak berfungsi? Perawatan. Perawatan rutin katanya. Jadi 2 jalur saja ya yang waktu itu berfungsi ya? Jadi dari ada 3 jalur, itu di utara 2, di selatan 1, yang selatan sedang mengalami perawatan. Yang 2 itu yang di utara yang mengalami gangguan. Nah, tapi harus dipahami juga bahwa sistem interkoneksi Jawa Bali ini kan cukup kompleks ya. Yeah. Ada puluhan ribu, mungkin sekitar hampir 18.000 kilometer sirkuit jaringan transmisi, lalu ada 225 pembangkit listrik, plus ada ratusan gardu induk ya yang tersebar. Nah, oleh karena itu memang dengan kompleksitas sistem yang ada, ketika terjadinya pemadaman, itu memang memulihkannya tidak mudah. Karena kita harus hati-hati juga, ada protokol yang harus ditempuh gitu. Pertanyaannya mungkin begini Mas Fabi, kenapa sampai selama hari Minggu itu? Kan kita mengalami misalnya ada pemeliharaan paling setengah jam, 1 jam, mungkin 2 jam, dan itu juga biasanya sudah diberitahu dulu kepada konsumen. Nah ini kan sesuatu yang juga di luar kendali PLN, menurut PLN begitu. Kenapa bisa selama itu? Ya seperti tadi yang saya katakan, gangguan di transmisi Sutet 500 kV itu tidak diantisipasi memang. Ya. Tidak terantisipasi atau diantisipasi? Tidak terantisipasi. Jadi tidak ada backup plan-nya begitu? Ya backup plan ada, tapi bahwa 2 sirkuit mengalami gangguan pada waktu yang bersamaan, itu tidak diantisipasi. Dan ini kejadiannya hari Minggu. Biasanya hari Minggu itu beban listrik di Jawa bagian barat itu atau di Jawa itu memang lebih rendah karena aktivitas kantor tidak ada, bisnis industri tidak ada, beban lebih rendah. Nah, tetapi juga dari pernyataan PLN bahwa hari Minggu pagi itu ada lonjakan permintaan di Jawa bagian barat yang sebelumnya tidak di forecast gitu ya. Tidak diperkirakan. Jadi tidak diperkirakan. Itu hanya tanggal 4 Agustus kemarin atau memang setiap hari Minggu? Pas hari Minggu kemarin. Nah, apa yang menjadi penyebab lonjakan itu mungkin kita masih harus cari tahu. Nah, ini kurang diantisipasi. Kalau kita lihat cadangan daya Jawa Bali pada hari Minggu itu cukup.
tetapi sepertinya cadangan daya ini sebagian besar ada di bagian timur, sementara di bagian barat ada sejumlah pembangkit-pembangkit yang pada hari Minggu itu diistirahatkan. Gitu loh. Karena tidak mengantisipasi mungkin. Baik. Jadi semua berharap nanti bisa dipasok dari timur. Nah, ketika transmisi mengalami gangguan, pasokan cadangan daya ada di timur itu tidak bisa dibawa ke barat. Sehingga terjadilah langsung blackout. Gitu. Saya ingin ke Pak Satya. Pak Satya, Presiden Jokowi datang ke PLN hari Senin ya, kalau tidak salah Senin ya. Dan bertanyanya sederhana, kenapa mati, lalu bagaimana langkah-langkah yang dilakukan setelahnya. Dan katanya Presiden tidak begitu gembira karena jawaban yang diberikan memang benar, tapi terlalu teknis. Nah pertanyaannya adalah, apakah memang sistem interkoneksi Jawa Bali yang rumit tadi diceritakan Mas Wabi, itu memang serentan ini? Karena kalau terjadi lagi kan orang akhirnya khawatir juga untuk berinvestasi. Jangankan berinvestasi, untuk keseharian juga menjadi bahaya. Sebetulnya Anda melihatnya seperti apa Mas Satya? Karena Anda kan melihat listrik sudah berapa tahun ini? Ya, saya sih melihat bahwa ini kaitannya, justru ini wake up call ya. Kaitannya terhadap ketahanan energi kita. Jadi supply demand ya, itu yang menjadi titik kunci. Pada waktu sistem interkoneksi itu di launch ya, karena sistem interkoneksi itu mengintroduce kita atau menawarkan kepada kita bahwa namanya pembangkit tidak mesti terpusat pada satu lokasi. Ya bisa di tempat lain. Kenapa Jawa Timur lebih gede? Padahal kebutuhannya tidak segede daripada kapasitas terpasang yang ada di Jawa Timur, karena mereka bisa terkoneksi itu. Ya dengan sistem ini tadi. Nah, sistem interkoneksi ini rentan dalam arti kata apabila tidak diikuti dengan pola reliability daripada equipment, ya transmission line dan lain sebagainya secara baik. Nah, maka menurut saya kenapa ini menjadi rentan? Karena apa? Karena sistem interkoneksi itu apabila ada satu hal ya yang tadi transmission line-nya terganggu, mereka itu cara kerja daripada pembangkit itu menggunakan sistem balance power, Pak. Maksudnya jadi kalau balance power itu maksudnya kalau supply-nya itu terganggu, ya mengakibatkan demand-nya tidak sama dengan supply, itu automatically beberapa pembangkit jadi mati. Nah itu sistem interkonektivitas. Secara otomatis ya. Sistem konektivitas yang menurut saya diintroduce gitu. Keuntungannya banyak. Keuntungannya kalau misalkan kita menggunakan interkoneksi itu efisiensi mungkin ya. Lantas kalau kita membangun pembangkit tidak perlu kita nyari kalau misalkan di Jawa Barat lahan susah bisa kita taruh di Jawa Tengah atau bisa kita taruh di Jawa Timur. Bahkan Bali cara kita menghubungkan di sana dengan subsea cable. Tetapi mesti diingat semua konektivitas ini tadi rawan ya apabila maintenance-nya tidak bagus ya atau dalam kalimatnya reliabilitasnya tidak terjaga dengan baik ya maka pasti akan berisiko gitu. Nah, sehingga pemerintah sebetulnya hari ini harus berpikir ya karena kita kan negara kepulauan ya. Apakah kita mempertahankan sistem interkonektivitas ini dengan persyaratan harus betul-betul handal, reliabilitasnya tinggi, atau kita bikin regionalisasi. Walaupun di dalam regionalisasi, misalkan Jawa Barat punya Jawa Barat, Jawa Timur punya Jawa Timur, itu membutuhkan mungkin biayanya lebih gede. Pertanyaannya adalah sistemnya sudah baik, orang-orang yang bekerja sudah baik, tapi kenapa masih bisa terjadi dan bagaimana mencegahnya? Nanti Pak Singgi boleh jawab selepas jeda. Pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Economic Challenges masih membahas bagaimana listrik yang padam hari Minggu yang lalu. Pak Singgi, saya ingat di beberapa periode yang lalu PLN itu pernah mengalami gangguan pada saat itu ombak tinggi sehingga batu bara itu tidak sampai dari Kalimantan, dari Sumatera ke Pulau Jawa. Sehingga pada saat itu juga kita mengalami pemadaman walaupun sudah terantisipasi lebih awal tapi tetap padam juga karena bahan bakarnya batu baranya kurang karena pembangkitnya ada di Jawa, tapi batu baranya ada di Kalimantan, ada di Sumatera. Nah pertanyaannya tadi seperti yang dikatakan Pak Satya, apakah memang interkonektivitas ini pilihan yang paling baik dilihat dari berbagai sektor, efisiensi, keamanan, atau memang harus desentralisasi listrik masing-masing daerah
memasok masing-masing. Kalau begitu bagaimana? Kalau saya kaitkan ya, ini sebenarnya kalau kembali lagi ke masalah breakout-nya PLN, itu kan kita respect lah sama Bu Inten yang dia mau melakukan audit dan bahkan memanggil independent auditor. Sekarang sedang mengaudit? Iya, mengaudit auditor untuk menemukan apa yang terjadi tadi. Tapi intinya waktu Pak Febi tadi mengatakan Timur Barat, ya nggak salah, karena memang tadi kembali ke batu bara, memang yang paling murah ada di wilayah timur. Kebetulan PLTU batu bara paling murah dibandingkan dia harus membangkitkan gas yang ada di barat. Ini lebih kepada masalah transmisi. Tapi kalau dari sisi reserve margin yang dipunyai oleh PLN, saya menganggap sudah tepat. Karena kalau kita lihat baurannya PLN, itu kan yang BBM cuma 5%, 95% non BBM. Dan batu bara hampir 60%, 62%. Gas 26%. Geothermal mungkin Pak Febi hanya 2%. Sehingga apa? Sehingga menurut saya dari sisi bauran energi PLN udah tepat, dari sisi reserve marginnya udah tepat, mendekati 30%. Ini sebenarnya hanya masalah teknikal di transmisi tersebut. Sehingga secara komposisi benar. Kalau masalah batu bara tadi nggak nyampe, itu lebih bagaimana lebih kepada stock management, bagaimana selling days-nya, berapa lama loading time-nya. Tapi kalau soal tadi yang dikatakan Mas Fabi, Mas Singgi, pembangkitannya ternyata tidak terlalu cepat. Butuh waktu 6 jam, sekian jam. Apakah tidak ada teknologi lain yang bisa membuat interkonektivitas ini bisa? Gas kebetulan mati ya. Lebih kalau berfungsi. dia mungkin hidup, startup-nya lebih cepat saat itu. Sehingga menurut saya... Ini maaf nih, saya ingin menyuarakan juga yang dipikirkan oleh banyak masyarakat. Terlalu banyak kebetulan, atau memang ini kebetulan-kebetulan yang ya sial saja terjadi berbarengan, itu bagaimana? Ya boleh dikatakan kalau saya sial, tapi saya lebih setuju Pak Satya bahwa ini wake up call, lebih kepada wake up call. Karena memang ini sesuatu yang nggak bisa diprediksi, sehingga kalau saya mengatakan apa ini bisa diprediksi, tidak. Mas Sobi. Jadi Leo gini, ini menurut saya itulah kenapa saya sejak berapa hari lalu itu mengatakan bahwa kejadian pemadaman ini harus diinvestigasi secara objektif dan detail. Kita bisa mengetahui apa yang memicu terjadinya pemadaman dan faktor-faktor apa yang berkontribusi terhadap pemadaman itu. Jadi yang harus kita lihat adalah apa yang pada saat terjadinya pemadaman, apa yang sebenarnya memicu. Lalu kemudian kondisi sebelum terjadinya pemadaman, artinya kesiapan sistem, kesiapan operasi pembangkit sebelum terjadinya pemadaman. Lalu kemudian proses recovery-nya sendiri, dan kemudian post recovery. Ini yang harus diinvestigasi supaya kita bisa tahu persis penyebab utamanya apa sih, akar masalahnya apa sih, karena akar masalah ini jangan-jangan bukan hal yang teknis, tapi karena misalnya lalai melakukan pengawasan, lalai melakukan pemeliharaan, spek tidak sesuai dengan yang distandarkan misalkan. Tapi kita tidak tahu persis apa yang menjadi penyebab utama kalau tidak dilakukan investigasi secara mendalam dan objektif. Investigasi yang mendalam dan objektif itu berapa lama butuhnya, Mas? Menurut saya kalau saya baca dan saya diskusi itu sebenarnya kalau untuk mengetahui apa yang karena PLN pasti sudah punya data-datanya. Sebenarnya kurang dari 1 minggu temuan awal sudah bisa dilakukan asalkan dilakukan oleh ahli-ahli yang memang mumpuni di bidangnya. Nah ini saya kira banyak ahli-ahli itu bisa dicari. Lalu kemudian kalau ingin dilakukan investigasi yang lebih detail itu bisa makan waktu lebih lama. Tetapi untuk mengetahui gambaran awal itu dalam waktu 1 minggu mungkin sudah bisa dilakukan. Nah, penting sekali investigasi ini dilakukan bukan untuk mengkriminalkan orang, tapi memperbaiki sistem. Karena kita bisa bayangkan sebenarnya ini baru kan kemarin kan ada urusan pohon apa segala macamnya. Pohon sengon katanya. Pohon sengon yang harga 1 triliun itu ya. Nah, tetapi yang harus kita pahami adalah memperbaiki sistem itu kemudian kita juga bisa melihat kerentanan yang dihadapi oleh sistem interkoneksi ini. Sebagai contoh tadi saya juga sebelumnya saya sudah katakan, kita bisa bayangkan nggak Indonesia ini rentan dengan bencana alam. Bisa nggak kita bayangkan kalau bencana alam menyebabkan kerusakan transmisi? Itu lebih lama daripada 12 jam mati lampunya. Atau misalkan tsunami yang kemudian menghantam pembangkit listrik di Suralaya ada 3.000 megawatt langsung hilang. Mungkin kita berbulan-bulan mengalami pemadaman. Jadi ini yang perlu sekali. Jadi saya setuju dengan Pak Satya mengatakan ini wake up call. Saatnya kemudian meninjau kembali kehandalan sistem transmisi kita, kontingensi yang berlapis-lapis itu mungkin perlu dibangun. Tetapi kita harus sadar membangun kehandalan itu ada biaya. Pertanyaannya, siapa yang harus menanggung biaya ini? Jadi ini sebenarnya ada sesuatu PR besar sebenarnya. Tapi kita harus sadar,
ada komplikasi, ada implikasi. Yang harus nanti siapa yang harus bertanggung jawab terhadap Sebelum implikasi bicara ini. soal uang lagi, saya ingin mempertegas lagi saja kepada Pak Satya. Jadi yang dikatakan oleh PLN tidak ada sabotase, itu benar? Saya mungkin terlalu dini kalau itu dikatakan benar atau salah. Kan investigasi harus dilakukan secara baik ya. Tetapi kita bisa bayangkan ya, dengan sistem interkoneksi itu rentannya luar biasa. Sehingga kalau ada kecenderungan orang melakukan sabotase, itu menjadi sangat mudah. Ini yang sebetulnya kita sesalkan. Sama aja pada waktu kita mendiskusikan mengenai pembangunan pembangkit di Bali, yang sulit saat itu masalah geothermal. Sehingga mereka punya pikiran, udahlah kita bangunnya pembangkit di Jawa, toh nanti bisa kita supply dengan subsea cable. Sekarang bayangkan, subsea cable kalau kena kapal kena jangkar kapal ataupun apa, masalah juga. Itu juga rawan juga. Tadi Mas Wabi sudah jelaskan bahwa bahasa awam ada ketimpangan antara pasokan listrik, suplai listrik dengan kebutuhan listrik antara timur barat, begitu ya Mas Wabi? Ini bagaimana? Sebetulnya di dalam sistem interkoneksi tidak ada masalah. Ya karena apa? Karena ketimpangan itu kan sudah dibawa oleh Sutet tadi, Pak. Kalau tidak ada masalah kan tidak akan padam seperti hari Minggu lalu. Begini, kita harus melihat bahwa permasalahan muncul itu kan karena adanya disruption. Adanya ketergangguan suplai daripada daya dari timur ke barat, kan begitu kan? Berarti mengandalkan timur. Mengandalkan timur karena sehingga memang power pasokan plant di barat itu benar-benar mengandalkan timur. Mengandalkan timur. Nah itu bagaimana bisa menyeimbangkan? Nah justru di sini letaknya. Kalau kita menggunakan sistem interkoneksi menjadi satu pilihan, maka reliability ataupun kehandalan tadi menjadi sesuatu yang mutlak, ngerti kan? Karena kalau tidak akan ada disruption. Begitu ada disruption, itu akan membuat pembangkit yang tadinya bekerja menjadi automatically tidak bekerja. Itu namanya unbalanced power. Karena dia membutuhkan balance power nih antara supply dan demand. Mereka baru kerja nih pembangkit dengan baik. Begitu unbalance, mereka automatic switch off. Gitu. Jadi dia langsung mati. Itu yang terjadi. Sistemnya begitu, Pak. Itu kalau kita memilih interkoneksi. Maka kenapa saya bilang ini kan menjadi kita skopnya menjadi ketahanan energi nih. Benar. Apakah kita itu akan begini nanti ya kalau kita tidak melakukan maintenance dengan baik, kehandalannya berkurang, berarti kita rawan dan akan menjadi ancaman buat kita. Soal ketahanan energi itu saya ingin tanya ke Pak Singgi dulu Pak. Pak Satya sebentar. Pasokan pembangkit bahan bakar untuk membangkitkan listrik di PLN tadi Mas Singgi mengatakan 60%, 62% batu bara. 62% batu bara. Iya PLN. Bukankah sebenarnya kita masih bisa mengeksplorasi lagi energi baru terbarukan lagi? Karena kan bisa saja. Masih bisa? Iya. Kenapa belum? Lah, masalah gini Mas, satu bahwa kalau kita lihat ability-nya, kita lihat sekarang orang teriak-teriak nuklir lah kemarin. Kita lihat nuklir berapa sih? Jawa nggak mungkin lah kita bangun nuklir dengan benar ini. Penduduknya sudah seperti ini, tidak ada lahan, gitu ya. Bangka kita mau ada nuklir hampir 1 giga lah capacity riset 1 giga. Tapi kan Bangka juga kondisi struktur, termasuk Mas Pebi tadi bilang lokasi beberapa power plant di daerah selatan, tsunami itu mitigasi tsunami kalau terjadi sangat rentan kan, Cilacap, Kalimantan. Nah, Kalimantan ada, tapi masalahnya kalau kita lihat 1 giga di Kalimantan, itu kan otomatis kan kebutuhan Kalimantan kecil, Kalimantan Barat kan ada, dia harus pakai kabel. Pakai kabel, kalau jaga tinggi. Itu 1 nuklir. 2, kalau saya lihat dari sisi minyak, jelas sudah depleted kan minyak. Kita juga akan mahal. Dan discovery minyak juga relatif kecil. Sehingga ability yang paling tepat itu adalah memang batu bara. Dan memang kita juga mungkin Pak Satya di Komisi 7. Enggak panas bumi kan. Kandungan kita kan besar. Iya, tapi kan panas bumi itu kan kita terus terang kan terpencar. Banyak di luar Jawa juga di Flores. Kan Jawa. Nah kalau kita lihat panas bumi kan riset 11.000 megawatt. Sekarang paling dipasang 1.800 lah, 200. Ya, 1.900 lah itu. Sehingga menurut saya memang batu bara. Satu, pertama memang murah. Sehingga saya mengatakan murah dan sudah ada clean coal teknologi. Riset batu bara 39 miliar. Resources 151 miliar. Sehingga menurut saya untuk kompetisi kalau kita letakkan bahwa listrik itu sebagai bagian dari infrastruktur, apalagi untuk kompetisi industri, memang ya batu bara adalah paling tepat. Kita ingin cari solusi malam ini, tapi memang kita harus juga nanti membicarakan, sudah beredar di luar wacana bahwa PLN ini harus dibantu untuk lebih efisien dengan ada kompetitornya katanya. Apa iya begitu? Nanti kita bahas lepas jeda. Pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenge segera kembali.
gangguan di satu tempat tersebut dari sisi keteknisan akan menjadi improvement ke depan. Sekali lagi saya ulang, jangan sampai kejadian lagi. Itu aja permintaan saya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Mas Fabi, BUMN selalu dilematis. Di satu sisi dia harus melayani masyarakat, public service obligation, tapi dia juga harus profit supaya dia bisa berkembang. PLN sebagai pabrik listrik itu selama ini kan tertahan untuk menaikkan listrik karena tadi soal pelayanan kepada masyarakat. Nah pertanyaannya, wacana yang beredar sekarang mengatakan untuk lebih meningkatkan kinerja PLN harus ada kompetitornya. Apakah ada BUMN kedua ataukah mungkin swasta juga bisa masuk? Itu bisa jadi jawaban tidak? Ya sebenarnya tidak selalu itu bisa jadi jawaban. Ya kita harus telaah. Sebenarnya begini, bahwa PLN dibilang memonopoli itu juga tidak sepenuhnya tepat. Ya kalau kita lihat sekarang 30% lebih produksi tenaga listrik itu dihasilkan oleh swasta sebenarnya. 30%? Ya lalu kemudian PLN itu memang menghasilkan 70% dari total pembangkit energi listrik. Tapi 30% itu udah oleh swasta. Ada sejumlah swasta yang punya wilayah usaha, tapi memang PLN itu punya wilayah usaha terbesar. Ya, nah yang menjadi persoalan mungkin sekarang adalah karena PLN ini dia vertical integrated, dia punya pembangkit, transmisi dan distribusi. Dari hulu sampai hilir. Dari hulu sampai hilir. Pelanggannya ada 70 juta. Diberikan tugas pemerintah untuk menyediakan listrik dari industri sampai rumah tangga miskin. Ini beban yang sangat besar. Nah, mungkin sebaiknya pemerintah daripada kita berbicara, menurut saya lebih efektif kalau kita berbicara monopoli, swasta, kompetisi, kita harus melihat, menurut saya lebih tepat untuk melihat apakah struktur PLN hari ini itu adalah struktur yang ideal dengan perkembangan yang terjadi dengan hari ini, apa saja perkembangannya. Salah satu tadi yang ditanyakan mengenai perkembangan energi terbarukan. Energi terbarukan tadi yang dibilang mungkin besar-besar, panas bumi, hidro dan lain-lain ya, yang memang belum bisa berkembang karena ada faktor kebijakan yang kurang, yang juga kurang mendukung gitu. Tetapi ada sekarang teknologi-teknologi yang kita bilang teknologi pembangkit listrik skala kecil, distributed energy generation, yang sudah berkembang dan cukup mulai cost kompetitif. Ya, misalnya apa? Surya, pembangkit listrik tenaga surya yang bisa dipasang di atap. Hasil studi kami itu menyatakan bahwa ada potensi surya atap itu sampai dengan 650 gigawatt di seluruh Indonesia. Tapi kan masih mahal. Ya, masih mahal. Tetapi kita bayangkan kalau misalkan lebih banyak yang pasang, marketnya terbuka, harganya bisa turun. Dan ini kita bisa lihat di negara lain. Jadi sebenarnya, tetapi ini memang bisa dikembangkan. Tapi kita perlu lihat juga sekarang tadi struktur. Apakah dengan PLN yang menguasai semuanya, itu memungkinkan PLN untuk gesit bergerak. Bisa nanti berkompetisi, bukan berkompetisi antar pelaku usaha, menurut saya berkompetisi dengan dengan teknologi yang berkembang. Karena apa? Sekarang setiap rumah, setiap bangunan, setiap orang bisa menghasilkan listrik sendiri. Dan pilihan di masa depan nanti adalah apakah saya akan membeli listrik dari PLN atau saya bangkitkan sendiri. Ini mungkin 5-10 tahun yang akan datang itu akan benar-benar terjadi. Oleh karena itu ini kesempatan juga kita untuk melakukan refleksi terhadap struktur yang ada sehingga PLN bisa lebih kompetitif di masa depan. Baik, Mas Satya, ketahanan energi itu concern kita juga. Dan kalau saya menangkap pesan tersirat dari Presiden Joko Widodo, jangan sampai ini terjadi lagi pemadaman itu, karena ini menimbulkan juga ketidakpastian. Jangan-jangan ada investor yang sudah membuka pabrik besar begitu, karena melihat keterandalannya belum bagus, akhirnya jadi batal. Nah, pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu PLN? Jangan kemudian kita biarkan PLN kesulitan sendiri. Ya, memang semuanya berpulang kepada mekanisme ya, terutama mekanisme tarif. Kita itu kan masih berharap supaya listrik itu murah sekali, ya kan, sehingga rakyat bisa menikmati. Lantas subsidi negara kepada rakyat juga mengecil karena harganya sudah betul-betul di bawah. Kan itu apa cara berpikirnya. Nah, tetapi kita jangan melupakan gitu, kehandalan daripada satu sistem itu juga tidak boleh dikorbankan. Karena kita tidak mau
tarif diatur ya, karena ini termasuk administered commodity ya, mesti diingat ya. Listrik itu diatur harganya oleh pemerintah. Nah, sehingga apa? Sehingga beban daripada subsidi itu ditentukan juga oleh pemerintah sampai sejauh mana pemerintah bisa masuk dan mensubsidi. Karena di situ ada, kalau kita berbicara lebih panjang lagi mengenai debt service covenant ratio daripada PLN itu kan juga dipertahankan supaya dia juga bisa pinjam untuk melakukan aktivitas usahanya. Nah, itu faktor-faktor yang mesti dihitung. Ya, karena ini mungkin awam tidak menyadari tentang hal ini. Yang paling penting adalah jangan dikorbankan tentang servis dan kehandalan. Sebenarnya kondisi sekarang real harga listrik di Indonesia memang terlalu murah, tidak terlalu jauh dari keekonomian. Bukan, kita berbicara yang disubsidi ya. Kita mensubsidi 450 VA sama 900 VA kan. Itu kan harganya mungkin sekitar 700-800 rupiah. Ya kan, sementara harga produksinya mungkin sudah sekitar 1.400-1.500. Kan begitu, otomatis itu kan menjadi burden yang ditanggung oleh pemerintah. Ya, dan kita memang pengen melindungi rakyat kita karena itu tujuan utama kita mengelola negara ya. Nah, tetapi kita harus ingat itu tadi saya sampaikan bahwa semua service atau maintenance dan semuanya itu juga ada biayanya. Dan itu otomatis akan menimbulkan cost production yang lebih tinggi. Ujung-ujungnya nanti setelah langkah perbaikan, investigasi, ketahuan, tarif listrik bakal naik. Jadi begini, ini jangan langsung dikaitkan ke sana. Karena kan tadi Mas Satya mengatakan ada harga untuk pemeliharaan, harga keterandalan, harganya naik dong. Kan ada multiplier effect ya kalau menurut saya. Misalkan pemerintah mensubsidi nih, mungkin subsidinya membengkak, ya, tetapi servis yang diberikan akan maksimal. Ya, ada multiplier efek dari sisi investasi, industri dan semuanya menjadi berkembang. Karena seperti yang disampaikan oleh Leonard kan bahwa ada jaminan, jangan sampai investor takut dia berinvestasi karena jaminan pasokan listriknya terganggu. Walaupun di kota-kota besar dunia lain juga terjadi juga blackout beberapa kali begitu. Makanya itu yang itu mesti kita hitung gitu. Di samping kita juga menghimbau juga kepada semua sarana publik, mereka juga harus mengantisipasi. Jadi harus masukkan ke contingency plan terhadap pasokan daripada listrik. Kemarin banyak yang pakai genset tapi akhirnya habis juga solarnya karena terlalu lama mati listriknya. Kan itu bisa menjadi salah satu opsi, mereka harus menyiapkan diri kan paling tidak. Nah, tetapi kita kembali lagi ya bahwa semuanya menjadi siaga. Kenapa saya katakan di depan ini merupakan wake up call. Ya, negara kita juga dalam arti kata tadi disampaikan bahwa banyak juga ada bencana-bencana alam dan sistem interkoneksi itu menjadi ujian apakah itu akan kita pertahankan ya ke depan ini di dalam rangka ketahanan energi kita, atau kita bikin regionalisasi. Ya, kita harus pikirkan loh, jangan salah. Ini jangan dinafikan, malah saya berpikir Dewan Energi Nasional, jadi kalau kita berbicara DEN harusnya bisa mempunyai satu senario dalam hal ini. Mana yang reliable untuk menghidupkan listrik kita. Bukannya sudah punya, maksudnya DEN bukannya sudah punya. DEN-nya kan lagi nonaktif sekarang. Tapi isunya di RUN-nya kan sudah tertuang detail. Betul, tetapi tidak menyebutkan mengenai sistem lebih detailnya. Tapi memang yang di DEN sama RUN itu kan lebih kepada pasokan. Iya kan. Tapi ini memang kita perlu untuk mulai meninjau ya. Kita mulai memikirkan bagaimana penyediaan listrik di masa depan. Tadi yang saya katakan ada faktor-faktor lain selain hazard tadi yang harus kita pikirkan, tapi juga yang tadi saya katakan ada kompetisi di sisi teknologi. Ada pilihan konsumen yang lebih besar. Dan tadi kondisi Indonesia yang yang banyak pulau yang kemudian punya resources yang berbeda-beda tentunya. Bagaimana pengembangan listrik ke depan bisa memaksimalkan pengembangan listrik yang ada di masing-masing pulau itu. Opsi bahan bakar Pak Singgi, kan tadi Anda mengatakan paling murah batu bara ya. Dan walaupun katanya itu yang membuat langit Jakarta itu semacam berkabut katanya begitu. Pada waktu padam listrik hari Minggu kemarin katanya lebih terang langit Jakarta. Nah, pertanyaannya kalau tadi Mas Fabi katakan masing-masing daerah punya sumber daya masing-masing, memang ada yang lebih murah dari batu bara saat ini? Ya, kalau kita lihat relatif air murah, tapi kan kecil juga. Sehingga saya melihatnya ginilah. Kalau kita mau kembali ke tata kelola, kan seperti Mas tadi juga saya nambahin Mas Febi, kan kita mesti tata kelola dari satu pembangkitnya, transmisinya, gadu yang 5.000 kilo yang 500 kVA, yang 7.000 kilo 150 kVA. Ini yang sesuatu sama ditambah Pak Pedi tadi mengatakan pricing kan. Bisa jadi strategi pricing menjadi penting, termasuk apakah juga industri harganya memang
justru subsidi itu ada di masyarakat untuk mensubsidi industri, karena industri itu kan yang mengabsorb tenaga kerja, dia harus jalan itu. Sehingga kembali lagi kalau dari sisi murah batubara, karena kita memang melihat kembali lagi bahwa memang PLN sebagai operator saja kan, penugasan ada di RUN-nya, di bauran energi, bahwa batubara harus mencapai 30%. Operator saja PLN? Lah, PLN kan mengikuti. PLN mau untung rugi aja sebenarnya ada di tangan pemerintah, bukan ada di tangan PLN kan. Sehingga menurut saya ya memang 30, seperti tadi ditanyakan apa ada juga renewable, ya memang bahkan sekarang 12%, target di tahun 2025 kan 23%. Dan ini masalahnya juga harga. Apa ya bagi PLN, kalau PLN tidak PSO, tidak ada batasan harga, ya sah-sah saja gitu loh. Sehingga menurut saya bagaimana pemerintah ikut membantu PLN di dalam mengakomodir apa yang menjadi tugas di dalam bauran itu juga bukan PLN saja, tapi memang bagian dari pemerintah sendiri. Baik. Yang paling penting adalah bagaimana memastikan semaksimal mungkin blackout itu tidak terjadi lagi. Nanti kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami. Economic Challenges segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Kita di bagian akhir dari diskusi kita malam ini. Pak Satya, apa yang kira-kira bisa dilakukan PLN dan juga pemerintah yang lain untuk memastikan bahwa pemadaman seperti kemarin tidak terjadi lagi? Karena itu yang ditanyakan Presiden sebetulnya. Ya, saya sih berharap kita ngomong sedikit teknikal ya, bahwa harus ada satu pemeriksaan yang betul-betul ketat di jalur transmisi. Ya, kalau kita melihat bahwa jalur transmisi ini menjadi rawan betul. Terlepas dari kita masih minta untuk melakukan audit ya PLN, apakah itu karena pohon atau karena apa, lantas dipatuhi semua aturan-aturan terhadap jalur transmisi. Itu otomatis masyarakat juga harus berkontribusi di sini. Jadi kalau ada tanah dibebaskan karena itu right of way daripada jalur transmisi itu juga jangan marah. Karena ini betul-betul betul. Dan itu harus terjaga, dijaga. Dan saya malah berharap di dalam rangka menjaga ini tidak bisa diserahkan pada PLN saja. Aparat keamanan diperlukan. Jadi mulai pemerintah daerah, kepolisian, ya bahkan TNI mungkin di daerah-daerah itu harus mengamankan jalur ini tadi. Karena begitu rawannya. Karena kita menggunakan sistem interkonektivitas tadi. Jadi kalau interkoneksi kita harus mencari itu. Ya itu yang nomor satu. Yang kedua, kalau kita melihat daripada install capacity kan kita menganggap kita oke lah, 30%, walaupun di negara lain bisa sampai 100%. Tapi jangan sampai supply demand dilihat dari angka itu aja. Kalau ternyata hal-hal yang sifatnya teknis mengenai bagaimana kita memelihara transmisi tadi itu tidak diperhatikan. Kasus Tanjung Priok ya, kalau kita ingat tahun 2007 di mana meledak trafo, itu kan sebetulnya juga mengenai reliability daripada equipment yang kita miliki. Karena pemeliharaan trafo mungkin itu sederhana karena dia cuma satu gardu induk ya, mungkin beberapa kecamatan di Jakarta yang padam saat itu. Tetapi ini juga tidak boleh diremehkan. Jadi transmisinya, gardu induknya itu harus merupakan sesuatu yang kita jaga bersama-sama. Jadi rakyat berpartisipasi, PLN juga mengeluarkan biaya ya untuk melakukan maintenance ini, ya untuk menjaga interkonektivitas seperti ini. Saya yakin itu bisa kita hindari kalau kita bekerja bersama-sama. Baik, Mas Wabi, 0% padam itu jadi rusak gara-gara kemarin hari Minggu. Sekalinya padam lama sekali dan masif sekali. Pertanyaannya, ada tidak sih kita bisa menjamin bahwa itu tidak akan terjadi lagi? Ya, seperti dikatakan oleh Pak Satya tadi, interkoneksi itu memang punya kelemahan maupun juga dia punya keunggulan. Nah, yang harus dipastikan adalah faktor-faktor risiko yang bisa membuat pemadaman di sebuah sistem yang interkoneksi itu bisa diminimalisir, tapi tidak bisa dihilangkan. Risiko itu macam-macam. Jadi kalau kita lihat, kalau kita pelajari penyebab dari pemadaman, baik itu pemadaman parsial maupun penuh, itu pasti faktor penyebabnya tidak sama. Ada yang hanya kalau tahun lalu misalnya ingat ya, itu sempat
di IBT yang di Python itu mengalami gangguan dan sempat padam. Ya, tahun-tahun yang lalu sebenarnya nggak terlalu lama. Walaupun tidak terlalu lama juga. Kalau yang sekarang jalur transmisinya, ya nanti bisa saja satu pembangkit trip, entah kenapa, bisa jadi faktor lain. Jadi memang setiap bencana blackout itu atau pemadaman massal itu bisa dipicu oleh berbagai faktor. Nah, kita bagaimana dengan melakukan investigasi, pemetaan risiko ini bisa dilakukan sehingga penguatan-penguatan di sistem itu bisa terjadi. Nah, tetapi menurut saya sudah saatnya memang buat kita bersama-sama bahwa kehandalan listrik itu tidak hanya menjadi tanggung jawab PLN. Nah, dengan semakin, saya akan kembali lagi mengatakan bahwa dengan sekarang distributed generation, pembangkit terdistribusi itu secara teknis dan keekonomian sudah mulai terjangkau begitu kira-kira, walaupun tidak untuk semua orang, tetapi masyarakat mungkin sudah harus memikirkan menjadi bagian dari penyediaan sistem tenaga listrik ini. Walaupun kalau menghasilkan listrik sendiri kan harus tetap dijual ke PLN. Ya, menjual listrik ke PLN, tetapi juga secara sistem itu adalah yang centralized dan decentralized itu bisa digabungkan. Misalnya kita bisa buat misalkan juga misalnya hydro storage, hydro energy storage gitu ya, pump hydro energy storage yang kemudian bisa menyimpan listrik yang nanti bisa dipakai pada saat situasi yang emergensi atau pada saat hal-hal kayak begitu. Memang banyak PR ya pemerintah saat ini. Misalkan sekarang dengan solar solar panel ya yang dipasang di rumah-rumah. Sekarang kita menjadi independen kan seakan-akan. Tetapi excess kapasitinya harus bisa dijual ke PLN itu masih belum diatur dengan secara baik. Jadi kalau misalkan besok ya, kalau dengan misalkan harga daripada solar itu bisa lebih, solar panel itu bisa lebih murah, ya otomatis diminati, mereka menggunakan metering, eksesnya dijual kepada PLN dan PLN membelinya juga dengan harga yang cukup bagus. Dengan begitu juga bisa mendorong ini sebetulnya banyak terobosan yang harus bisa dilakukan dan PLN atau pemerintah dalam hal ini tidak boleh terlalu kaku ya, di dalam melakukan regulasi terhadap Saya sudah bertanya Pak Singgih ke Pak Satya, ke Mas Fabi, tapi belum ada jawaban pasti, kalimat pasti bahwa ini bisa 90% dijamin tidak akan padam lagi. Anda sebagai Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia yang memberikan batu bara untuk PLN, itu bagaimana? Kalau dari sisi fuel availability, accessibility itu jelas saya jamin bisa. Tapi dari sisi mati tadi katakan, kan ini accident. Kita matinya jamin, yang massal dan lama loh ini. Tapi kan ini kan masalah transmisi misalnya gitu. Tapi dari sisi fuel, ke arah logistik sampai kepada pembangkit itu menurut saya jamin lah gitu. Sehingga saya setuju Pak Satya lagi sebenarnya kalau kita mendorong semua yang ada misalnya sekarang batu bara terus terang kan kita hampir 59.000 megawatt ya. Jawa 34 batu baranya let's say hampir 19.000. Udah cukup bagus dari sisi reserve margin yang 30% saya lihat PLN sudah bagus. Mau Pak Satya tadi mengatakan photovoltaik rooftop ya, itu demand semakin tinggi juga semakin murah dan sekarang sudah bisa on grid ke PLN. Bahkan rumahnya Pak Febi itu atasnya udah solar cell. Iya. Nggak tahu PB-nya apa sudah. Tapi yang jelas dia pun bukan hanya sebagai pengkritisi tapi dia memasang solar cell. Sehingga menurut saya kembali lagi bahwa kalau dari sisi jaminan fuel saya jamin bisa aman karena tapi jaminan kita lihat mati atau tidak ini? Oh iya, kita lihat Pak dari RUPTL PLN tahun 2028 saja kebutuhan batu bara kan cuma 153, produksi sekarang kan 489, sehingga cuma hampir 25-30%, dan itu next berapa tahun, hampir 9 tahun, sehingga menurut saya aman. Menurut saya begini, karena jadi yang harus pastikan begini, risiko terjadinya pemadaman itu tidak bisa dinolkan. Oleh karena itu sebenarnya diminimalkan, katakanlah kalau diminimalkan saya akan selalu. Jadi gini, semua utility itu adalah mencegah terjadinya blackout. Tugasnya adalah yang namanya sebuah blackout itu sebuah kejadian event yang sangat merugikan. Karena itu mereka harus bekerja sedemikian rupa, harus menghindarkan hal termasuk merugikan PLN sendiri. Merugikan dia sendiri. Nah, oleh karena itu memang ini yang penting juga peran dari regulator Kementerian SDM untuk mengawasi perencanaan, eksekusi perencanaan, kehandalan sistem itu sesuai dengan standarnya atau tidak. Ini peran dari regulator. Sayangnya tidak ada di sini. Nah, tetapi juga yang menjadi penting kasus pemadaman kemarin itu menjadi sangat masif karena
kita mengalami tidak hanya padam lampu ya listrik, tapi juga telekomunikasi mati, transportasi mati, perbankan mengalami gangguan. Nah, oleh karena itu menurut saya kita jangan hanya blame PLN mati, tetapi setiap penyedia jasa yang sensitif terhadap pasokan listrik harusnya punya backup plan. Jadi contingency plan itu tidak hanya disalahkan PLN. Saya bilang menurut saya kenapa operator telekomunikasi nggak disalahkan? Kenapa backupnya tidak cukup lama? Kenapa bank ya yang menggunakan sistem pembayaran online, transaksi online tidak punya cukup energi untuk membackup sistemnya? Ya, tetapi critical infrastructures itu harus diperhatikan. Oleh karena itu benar, ini wake up call tidak saja untuk sistem kelistrikan, tapi seluruh infrastruktur kita yang ada hari ini. Karena ini kemarin menunjukkan kita sangat lemah. Pak Leo, satu poin mengatakan singkat ya. Makanya saya selalu mengatakan dengan kondisi cool kita, kemarin tadi mengatakan Jakarta kotor, sebenarnya kalau saya melihatnya bukan banyak orang mengatakan batu bara ditinggal. Kalau saya enggak, saya bukan mengatakan selamat tinggal batu bara, tapi selamat datang clean coal teknologi. Ini yang lebih penting. Batu bara yang lebih bersih ya. Pak Satya, singkat saja. Iya. Saya minta betul kepada pemerintah untuk mulai mensosialisasikan supply chain daripada sistem kelistrikan nasional ini, karena dengan demikian kita menyadari critical point dari semua sistem yang ada. Kita tunggu sama-sama hasil investigasi ini, semoga tidak ada lagi blackout. Yang serius. Betul. Kita masih menunggu tuh. Masih percaya kan, serius kan? Ya, karena belum ada statement dari pemerintah. Kita tunggu saja. Kita tunggu saja. Baik, Pak Satya, Mas Wabi dan Mas Singgi, terima kasih sudah hadir di sini. Dan pemirsa, inilah akhir dari Economic Challenges malam ini. Saya Leonard Samusil, terima kasih. Sampai jumpa.